Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sempat viral unggahan video di media sosial beberapa waktu lalu menyebut bahwa tol di Indonesia tidak aman. Hal tersebut juga dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan terakhir yang menimpa Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Setelah kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya di Jalan Tol Jombang, beredar video bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman. Dalam unggahan video tersebut menyinggung beberapa hal yang menyebabkan kecelakaan di salah satu tol. Penyebabnya adalah material beton yang digunakan dalam pembuatan jalan tol. Menanggapi hal tersebut, PLT Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan Ahmad Wildan mengaku tidak setuju dengan klaim yang menyebut jalan tol di Indonesia tidak aman. Wildan mengatakan jalan tol yang ada di Indonesia adalah jalan tol yang regulating rules-nya sudah memenuhi kaidah-kaidah geometrik. Hal tersebut juga diaudit secara berkala dan teratur. Untuk itu dihimbau kepada pengendara selalu waspada dalam berkendara, jangan memacu kendaraan melampaui ambang batas, serta melakukan pengecekan kondisi kendaraan dan fisik pengendara sebelum melakukan perjalanan. Bahwa jalan tol di Indonesia itu adalah jalan yang regulating road, jalan yang sudah memenuhi kaidah-kaidah geometrik, baik itu penampang melintang jalan, alignment horizontal maupun alignment vertikal. Selain itu, jalan tersebut juga diaudit secara berkala performansinya. Ada dua hal yang diaudit secara berkala, yaitu terkait dengan skid resistance atau tingkat kekesatan jalannya. Yang kedua adalah terkait dengan roughness, ketidakrataan. Dan itu dilakukan oleh BPTJ secara teratur dan ada datanya. Jadi dalam hal ini kita menyimpulkan secara keseluruhan jalan tol kita baik, aman dilalui. Lalu apa penjelasan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR terkait informasi yang menyebut jalan tol di Indonesia tidak aman? Sudah bergabung melalui sambungan telepon PLH anggota BPJT unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Mahbullah Nurdin dan juga dari luar studio pengamat otomotif ITB Yanes Martinus. Pak Nurdin, Pak Yanes, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya. Baik, saya akan ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Apa tanggapan dari Anda mengenai informasi yang beredar di masyarakat bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman berkaca dari kecelakaan terakhir yang kemudian menewaskan Vanessa Angel dan keluarga? Nah, jadi gini, mungkin perlu kita luruskan ya katanya. Jadi setiap jalan tol di Indonesia itu yang akan beroperasi, itu semua telah melalui rangkaian uji. Bahkan yang terakhir itu adalah kita lakukan penilaian pengujian yang kita sebut dengan uji. Ini sebetulnya adalah dalam rangka untuk memastikan semua spesifikasi teknis, persyaratan, dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol itu semua sudah sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa jalan tol tidak aman itu kurang berdasar karena sebelum dioperasikan selalu melakukan uji layak fungsi dan layak operasi. Dan uji layak fungsi layak operasi ini kita bukan hanya Kementerian PUPR saja yang melaksanakan, tetapi kita juga menggandeng teman-teman dari Perhubungan Darat dan juga dari Korlantas Kepolisian terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan di jalan. Itu mungkin, Mbak. Jadi tidak berdasar kalau menurut saya. Itu sudah melakukan rangkaian uji sebetulnya. Pak Nurdin, yang juga salah satu yang sempat viral dan juga disoroti adalah penentuan pagar pembatas beton. Bagaimana pertimbangannya mengenai resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan? Jadi gini, kalau untuk pagar pembatas beton ya, pada umumnya sebetulnya penentuan pagar pembatas beton pada sisi jalan sebetulnya itu sudah mempertimbangkan risiko dari fatalitas juga ketika terjadi kecelakaan. Jadi ada beberapa jenis pagar pengaman itu semuanya sudah memiliki kriteria dari defleksi atau lentur yang berbeda dan sebetulnya digunakan itu sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah sekarang penempatan concrete barrier atau yang kita sebut dengan beton itu umumnya kita tempatkan sebetulnya pada lokasi-lokasi yang sebetulnya kita anggap berbahaya seperti pada jembatan. Atau juga kita tempatkan di median atau pemisah jalur yang jaraknya memang sangat berdekatan. Sehingga sebetulnya itu dapat memperkecil risiko kendaraan
supaya agar tidak menyeberang ke jalur yang berlawanan. Jadi apabila tidak kita pasang pagar beton itu sebetulnya ada resiko kendaraan menyeberang ke jalur yang berlawanan yang Ke jalur yang lain. fatalitasnya akan sangat lebih berbahaya, betul. Nah, ini Oke. juga sebetulnya adalah dalam rangka menghindari itu, fatalitas yang lebih tinggi sebetulnya. Itu, Mbak, Baik, yang perlu baik Pak. dipahami oleh masyarakat gitu ya. Iya. Saya minta tanggapan dari Pak Yanes Martinus. Apa Anda punya catatan tersendiri soal pertama isu mengenai jalan tol di Indonesia dianggap tidak aman, termasuk juga penjelasan dari Pak Nurdin yang baru saja kita dengar. Terima kasih Pak Nurdin. Penjelasan Anda sangat normatif ya. Jadi kebetulan saya juga anggota Senat ya, banyak sekali bicara norma-norma gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya jalan tol kita ini yang saya ingat yang paling ideal itu yang pertama dibangun di Indonesia ya, waktu itu oleh konstruksinya, konsultannya juga pelaksananya oleh Jepang, itu tol Jagorawi. Itu tol yang paling ideal menurut saya. Apa yang membuat tol itu ideal, Pak, dibandingkan dengan tol yang dibangun saat ini? Jadi kita bisa lihat bidang permukaannya ya, dia pakai aspal yang sangat rata sekali, kemudian dia punya pori yang cukup porus, sehingga kemudian kelengkungan jalan juga, sehingga airnya selalu tersapu ke pinggir, dan yang paling utama dia bisa dibilang ya nyaman ya dikendarai, jadi dia sangat rata gitu ya, comfort. Dan yang paling menarik lagi ya konstruksinya sangat bagus, tapi permasalahannya ada, jalan seperti model Jagorawi ini terlalu mahal. Jadi kenapa kita pakai beton? Karena ya beton ini terus terang aja dari sisi durabilitasnya sangat bagus ya. Jadi kekuatannya dalam menahan beban dan frekuensi tinggi itu, lalu lalang banyaknya kendaraan itu yang bermuatan berat lagi ya. Dia sangat kuat. Kemudian tahan terhadap genangan air, terus bisa dibangun di struktur tanah seperti apapun tanpa perlu memikirkan pemadatan yang lebih serius dibandingkan dengan jalan aspal. Dan ini awet ya, awet dan murah perawatannya. Itu keunggulannya jalan beton. Nah itulah yang dipakai. Jadi sebetulnya kalau kita bicara jalan tol di Indonesia yang pakai jalan beton ini, dia memang goals-nya bukan ke arah comfortability, tapi ke arah fungsi. Jadi fungsionalitas jadi penting. Dari sisi keamanan pengendara, Pak Yanes, kalau tadi Anda menjelaskan dari sisi budget dan perawatan, bagaimana dengan keamanan pengendara? Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya di jalan tol, itu ramai sekali dengan rambu ya, dengan rambu. Jadi rambunya sudah secara normatif sudah memberitahu gitu ya, bahwa kendaraan ini hanya bisa direkomendasi untuk antar kota gitu, sekitar 80 km per jam. Di atas itu ya maksimum 100 km per jam. Lebih dari itu tidak safe. Lebih dari itu tidak, tapi kita tahu bahwa banyak sekali juga pengendara yang memacu kendaraan mereka di jalan tol, apalagi saat lengang di atas kecepatan yang disarankan. Betul. Jadi kalau kita lihat gini, ini dari berbagai research ya Mbak ya, jadi yang paling umum nih penyebabnya ya di jalan manapun atau dimanapun itu human error. Jadi lebih dari 90% kalau di jalan raya itu disebabkan oleh human error karena kelengahannya dalam mengendalikan kendaraan dan kompetensinya dalam mengemudi. Apalagi kalau di jalan kosong ini saya nggak tahu kenapa ya karakteristik orang nih ya. Jadi kalau dia menggunakan kendaraan yang powernya besar, kemudian di jalan kosong dia tiba-tiba merasa dirinya jadi seperti pembalap gitu. Lupa dia pada aturan-aturan. Jadi secara psikologis itu berpengaruh kepada si pengendara. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Nurdin atas statement dari Pak Yasin tadi. Bagaimana Pak Nurdin? Apakah kemudian akan ada evaluasi atau sejauh ini tetap dilihat kebanyakan kecelakaan yang terjadi adalah faktor human error bukan karena material dan juga infrastruktur dari jalan tol itu sendiri? Betul, kita tuh punya data sebetulnya dari kecelakaan-kecelakaan yang ada. Kalau tadi bilangnya 90%, sebetulnya hampir 90%. Jadi kalau ada 3 faktor sebetulnya yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas gitu, baik di jalan tol maupun non tol. Pertama adalah faktor dari kendaraan itu sendiri, seperti rem, tekanan angin, bannya sudah gundul, lampu-lampu yang tidak berfungsi dengan baik. Itu hanya 12,5% dari faktor kendaraan. Nah, kalau dari faktor jalannya sendiri sebetulnya hanya di bawah 1%, bahkan 0,5%.
Nah, yang paling banyak data di kita itu 87,5% itu adalah faktor dari pengemudi atau human error. Nah, seperti mengantuk, kelelahan, habis minum alkohol, segala macam. Itu data yang ada dari kecelakaan-kecelakaan yang kita himpun semua di jalan tol gitu. Jadi memang betul yang disampaikan tadi bahwa faktor-faktor kecelakaan yang paling banyak diakibatkan itu adalah dari faktor manusianya sendiri. Karena kita lalai. Sebetulnya di jalan tol itu rambu-rambu sudah banyak. Tadi juga sudah disampaikan untuk peringatan-peringatan. Bahkan sebetulnya batasan kecepatan di jalan tol juga sudah ada aturannya. Minimal 60 km, maksimal 100 km. Itu sudah dituang dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perhubungan itu. Jadi sudah jelas gitu sebetulnya. Baik, Nah, Pak Nurdin, tapi kan yang Anda sampaikan ini normatif. Biasanya juga kita tahu di lapangan jarang sekali masyarakat memperhatikan hal sedetail itu. Lalu apa yang dilakukan dari pihak Anda dan juga terutama himbauan kepada masyarakat supaya mereka tidak takut berkendara di jalan tol dan tentu supaya mengutamakan keselamatan? Justru pertama kita sudah memasang rambu-rambu yang begitu lengkap sebetulnya. Cuman kadang-kadang pengemudi ini kan tidak pernah memperhatikan rambu-rambu yang ada. Lalu kita BPJT juga selama ini selalu berkoordinasi dengan teman-teman perhubungan darat dan Korlantas Polri. Kita selalu memberikan sosialisasi. Cuman kalau di jalan tol kan kita tidak bisa memberikan sosialisasi atau edukasi di jalannya, tetapi kita sering ke rest area memberikan informasi kepada pengemudi untuk mentaati aturan-aturan masalah kecepatan. Dan juga yang paling penting adalah di jalan tol ini kan jalannya lurus, enak untuk mengebut. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Dan yang paling penting sebetulnya batas lamanya kita mengemudi maksimal setelah 4 jam mengemudi itu kita itu wajib untuk istirahat. Kita sudah menyiapkan tempat-tempat istirahat di seluruh jalan tol ini untuk beristirahat sejenak. Jangan sampai badan kita sudah lelah, badan kita sudah ngantuk, tapi kita paksakan gitu. Ya. Ini yang menjadi faktor banyaknya kecelakaan di jalan raya sebetulnya. Baik. Itu mungkin baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Pak Yanes, silakan Anda mau menambahkan lebih jauh supaya masyarakat juga tidak takut menggunakan jalan tol, tapi mereka tetap memprioritaskan keselamatan saat berkendara. Pak Yanes. Ini hal yang paling sulit dilakukannya. Jadi betulnya teori-teorinya orang-orang udah tahu, dia sering baca kalau masuk jalan tol. Tapi untuk kasus yang baru berlangsung ini tentunya ada 3 poin yang harus diperiksa betul ya. Pertama, jalan tolnya itu sendiri ya. Tentunya penyelidikan sedang dilakukan. Kemudian manusianya pasti ya, karena dia yang membuat action ini jadi berlangsung ya, kendaraannya melaju dan kemudian salah kontrol dan sebagainya. Lalu yang ketiga jangan lupa dicek juga kendaraannya. Bisa jadi ada permasalahan di steering wheel dan sebagainya. Itu perlu dicek juga. Terutama kalau kendaraannya masih masa garansi ya. Jadi ada 3 faktor sebenarnya kendaraan. Usersnya sendiri, pengemudinya, dan jalan tol. Jalan tolnya, oke. Iya, baik. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Nurdin, Pak Yanes untuk diskusi kita. Semoga bermanfaat buat pemirsa kami. Terima kasih untuk waktu Anda di Top News.